Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Afriyanti Sumboja yang saya hormati dan juga teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Farafi Utaya, NIM 1371652. Saya di sini akan menjelaskan materi dari buku Principle of Electronic Material and Device karya Kasab, yaitu chapter 6 Semiconductor Device. Semiconductor device adalah alat-alat elektronik yang menggunakan material semikonduktor sebagai bahan utamanya. Semiconductor device yang ada dibuat dengan menggabungkan semikonduktor tipe P dan tipe N, sehingga terbentuk PN junction yang berfungsi untuk mengatur aliran listrik pada semikonduktor, sehingga dapat mengalir ke arah tertentu dan dengan besar arus tertentu. Contoh dari aplikasi PN junction beragam macamnya, seperti LED, solar cell, dan transistor. PN junction itu sendiri adalah gabungan antara dua semikonduktor, masing-masing tipe P dan tipe N, yang kemudian membentuk diskontinuitas yang pada gambar berikut dilambangkan dengan M atau metallurgical junction. Pada gambar di slide 3, karena semikonduktor tipe P dan N digabung menjadi satu, maka terjadilah gradien konsentrasi hole dan elektron pada kedua daerah. Akibatnya, hole yang berlebih di daerah P berdifusi ke daerah N, dan sama halnya dengan elektron yang berdifusi ke daerah P karena berlebih di daerah N. Oleh karena itu, pada suatu saat, elektron dan hole yang berdifusi akan bertemu di daerah sekitar junction atau M, sehingga lambat laun konsentrasi hole dan elektron bebas yang ada di daerah sekitar junction tersebut akan berkurang dan habis, sehingga hanya menyisakan ion positif, misalnya As+, dan ion negatif, misalnya B-, di daerah sekitar junction. Daerah di sekitar junction dan yang elektron dan hole-nya habis akibat rekombinasi tersebut disebut dengan space charged layer atau SCL, atau juga disebut dengan depletion region. Pada daerah SCL, karena tidak ada ekses elektron atau hole seperti pada daerah P dan N, maka daerah ini dianggap equilibrium selama tidak ada energi eksternal dari medan listrik, foton, dan sebagainya, dan berlaku persamaan P dikali N sama dengan Ni kuadrat. Pada PN junction juga terdapat medan internal N0 yang terbentuk akibat adanya ion positif dan negatif pada daerah SCL. Medan tersebut menghasilkan gaya yang mengarahkan hole kembali ke daerah P dan juga mengarahkan elektron kembali ke daerah N. Jika semakin banyak hole yang berdifusi ke arah daerah N dan juga semakin banyak elektron yang berdifusi ke daerah P, maka medan internal yang ada di sekitar daerah M akan terus meningkat hingga mencapai keseimbangan, yaitu ketika flux difusi hole ke arah daerah N sama dengan flux dari drift hole akibat medan N0, dan juga berlaku juga ketika flux difusi elektron ke arah daerah P sama dengan flux dari drift elektron akibat medan N0. Karena keseimbangan berikut berlaku persamaan Na dikali Wp sama dengan Nd dikali Wn, yaitu konsentrasi akseptor dikali lebar SCL di daerah P sama dengan konsentrasi donor dikali lebar SCL di daerah N. Dari penurunan rumus di buku Kasab, medan listrik N0 atau built-in field memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu N0 sama dengan minus EN/dWn per epsilon dan sama dengan juga minus EN/AWP per epsilon, dengan E adalah muatan elektron, Nd dan Na adalah konsentrasi donor dan akseptor, Wn dan Wp adalah lebar SCL di bagian N dan P, dan epsilon adalah permitivitas listrik di semikonduktor. Selain itu, potensial listrik V0 juga timbul akibat N0 dan disebut juga built-in potensial. Dan P0 memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu P0 sama dengan minus setengah N0 dikali W0 atau sama dengan juga Na Nd Wo kuadrat per 2 epsilon dikali Na ditambah Nd, dan juga berdasarkan Boltzmann statistik atau persamaan yang menyatakan hubungan antara konsentrasi partikel bermuatan dan potensial energinya
maka hubungan NN0 dan NP0 dan juga hubungan PP0 dan PN0 dinyatakan sebagai berikut. NP0 per NN0 sama dengan eksponensial dari minus EV0 per KT. Dan berlaku juga hubungan PN0 dan PP0 seperti pada slide. Dari persamaan Boltzmann di slide 6, didapatkan hubungan V0 dan konsentrasi partikel NN0 dan NP0, dan juga PN0 dan PP0 sebagai berikut. P0 sama dengan KT per E dikali ln dari NN0 per NP0, dan juga P0 sama dengan KT per E dikali ln dari PP0 dan PN0. Dan juga, bila kita tinjau hubungan antara konsentrasi Hall di daerah P dan N, maka akan kita dapatkan hubungan konsentrasi masing-masing partikel tersebut dengan konsentrasi intrinsiknya sebagai berikut. Pn0 sama dengan Ni kuadrat per Nn0 dan sama dengan juga Ni kuadrat per Nd. Berlaku juga di daerah P, di mana Pp0 sama dengan Ni kuadrat per Np0 dan sama dengan juga Ni kuadrat per Na. Setelah persamaan konsentrasi Hall dan elektron didapatkan, maka V0 dapat dinyatakan sebagai berikut. V0 sama dengan KT per E dikali ln dari Na dikali Nd per Ni kuadrat. Dan dari persamaan N0 dan V0, maka akan kita dapatkan persamaan W0 sebagai berikut. W0 adalah akar kuadrat dari 2 epsilon dikali Na ditambah Nd, V0 per Na Nd. Selanjutnya kita bahas forward bias. Forward bias adalah keadaan ketika dioda PN junction diberikan aliran listrik eksternal dengan sisi P sebagai kutub positifnya, sehingga elektron dari sumber listrik eksternal tersebut mengalir searah dengan arah difusi elektron, yaitu daerah P. Hal ini menyebabkan potensial barrier yang awalnya V0 berkurang menjadi V0 dikurang P, yang dimana V adalah tegangan dari listrik eksternal tersebut, dan juga medan internal di daerah SCL berkurang dari E0 menjadi E0 dikurang E, di mana E juga adalah medan dari listrik eksternal tersebut. Forward bias menyebabkan semakin banyak elektron yang dapat bergerak ke daerah P, dan berlaku juga untuk hole yang dapat bergerak ke daerah N semakin banyak. Gambar A menunjukkan diagram konsentrasi partikel elektron dan hole pada masing-masing daerah saat forward bias. Peningkatan jumlah elektron yang menyebabkan ekses atau kelebihan elektron pada daerah P dapat dilihat dari jumlah konsentrasi N pada daerah SCL di sisi P. Hal yang sama juga terjadi pada hole, di mana terjadi peningkatan jumlah pada sisi N di daerah SCL. Gambar B menunjukkan perbandingan energi potensial pada saat open circuit atau tidak ada voltase, dan forward bias. Energi potensial yang lebih kecil pada saat forward bias juga dapat menjelaskan sebab elektron dan hole lebih mudah bergerak ke sisi yang berlawanan pada saat forward bias. Berikutnya kita bahas reverse bias. Reverse bias adalah keadaan ketika PN junction diberikan aliran listrik eksternal dengan daerah P sebagai kutub positifnya, sehingga elektron dari sumber listrik akan bergerak mengarah ke daerah N, menjauhi SCL, dan sama halnya dengan hole yang bergerak mengarah ke daerah P. Berlawanan dengan forward bias, reverse bias menyebabkan potensial barrier bertambah, medan listrik internal bertambah, dan juga memperlebar SCL. Gambar A menunjukkan diagram konsentrasi partikel elektron dan hole pada masing-masing daerah reverse bias. Terlihat penurunan konsentrasi partikel di daerah P ketika mendekati SCL, sampai tidak ada lagi elektron yang berada di daerah SCL karena semuanya bergerak ke daerah P. Sama halnya dengan konsentrasi hole yang mengalami penurunan di daerah N di dekat SCL. Gambar B menunjukkan perbandingan energi potensial antara keadaan open circuit atau tanpa voltase dan keadaan reverse bias. Karena energi potensialnya lebih besar pada saat reverse bias, maka lebih sulit untuk menggerakkan elektron dan hole ke SCL dan sisi yang berlawanan. Berikut ini ilustrasi diagram pita energi pada PN junction. Gambar A menunjukkan dua semikonduktor tipe P dan N yang masih dipisah dan belum memiliki junction, yang masih memiliki tingkat energi Fermi yang berbeda.
Gambar B menunjukkan dua semikonduktor ketika digabung dan membentuk junction. Energi Fermi dalam satu sistem semikonduktor harus sama tingkatnya sehingga pita energi pada daerah SCL terdistorsi. Dan kemudian, ini adalah diagram pita energi pada saat PN junction diberikan forward bias dan reverse bias. Pada PN junction yang diberi forward bias, terlihat potensial barrier-nya berkurang dan menjadi lebih landai akibat medan listrik eksternal yang arahnya berlawanan dengan N0, sehingga membuat elektron dan hole lebih mudah bergerak ke daerah yang berlawanan. Sedangkan pada PN junction yang diberi reverse bias, terlihat potensial barrier-nya bertambah dan semakin curam, sehingga mempersulit pergerakan hole dan elektron ke daerah yang berlawanan. Berikutnya, kita bahas tentang avalanche breakdown. Avalanche breakdown adalah keadaan ketika voltase yang diberikan pada saat reverse bias semakin besar dan besar, sehingga elektron yang bergerak akibat aliran listrik tersebut cukup kuat untuk menumbuk ikatan kristal pada semikonduktor, sehingga mengionisasi elektron pada valence band-nya, atau bahkan menghancurkan ikatan kristalnya. Fenomena pada saat elektron mendapatkan cukup energi untuk membombardir kristal semikonduktor tersebut disebut impact ionization. Pada grafik I versus P ini, terlihat bahwa arus listrik akan meningkat drastis setelah melewati voltase tertentu. Hal ini terjadi karena ketika terjadi breakdown, maka elektron dari valence band akan ikut terlepas akibat ionisasi dan hal ini memperbanyak elektron yang mengalir, sehingga sangat meningkatkan arus. Voltase pada saat terjadi breakdown ini disebut VBR atau breakdown voltage. Dari diagram pita energinya juga, ketika PN junction mengalami breakdown, maka elektron pada valence band bisa melompat menuju conduction band, dan fenomena ini disebut dengan tunneling. Hal ini sama sebabnya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu ketika elektron dari arus eksternal memiliki cukup energi untuk mengionisasi elektron dari valence band menuju conduction band. Berikutnya, kita bahas tentang LED atau light emitting diode. LED merupakan semikonduktor PN junction yang biasanya dibuat dari semikonduktor yang memiliki direct band gap. Karena direct band gap lebih efisien untuk transisi optik seperti GAAS. Emisi foton yang menghasilkan cahaya pada LED berasal dari energi hasil rekombinasi antara hole pada valence band dan elektron pada conduction band yang memiliki sebesar energi band gap atau EG. Agar elektron dan hole yang rekombinasi semakin banyak, maka diberikan forward bias pada diode. Dan selain itu, agar menghindari foton diserap kembali oleh material semikonduktor, maka daerah P dibuat tipis atau PN junction dibuat dengan struktur heterojunction. Gambar A menunjukkan diode ketika tidak diberi voltase, dan gambar B menunjukkan diode ketika diberi forward bias. Berdasarkan perbandingan dua ilustrasi tersebut, bisa disimpulkan bahwa jika diode tidak diberi forward bias, maka sangat sedikit elektron dan hole yang akan rekombinasi, sehingga energi foton yang dihasilkan sangat kecil dan tidak efektif untuk menyalakan LED. Berikutnya, kita bahas heterojunction. Heterojunction adalah junction antara dua semikonduktor atau lebih, yang masing-masing memiliki energi band gap yang berbeda. Diode yang menggunakan heterojunction disebut heterostructure device. Heterojunction digunakan pada LED untuk meningkatkan jumlah rekombinasi, sehingga meningkatkan intensitas dari LED itu sendiri. Berikut ini adalah ilustrasi struktur dari heterojunction pada LED. Seperti pada ilustrasi, LED menggunakan tiga jenis semikonduktor dengan band gap yang tipe yang berbeda, seperti pada gambar A dan diagram pita energinya pada gambar B, yang kemudian menghasilkan dua jenis junction dengan karakteristik yang berbeda.
yang kemudian disebut double heterojunction atau DH struktur, seperti pada gambar. Untuk material yang biasa digunakan untuk membuat LED, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, LED dibuat dari semikonduktor yang memiliki direct band gap. Material semikonduktor yang biasa digunakan untuk membuat LED adalah ternary alloy dari golongan 3 dan 5, quaternary alloy dari golongan 3 dan 5, dan alloy dari golongan 3 dan nitrida. Dari tabel tersebut, variasi warna LED ditentukan oleh panjang gelombangnya, yang juga disebabkan oleh besarnya energi band gap pada material penyusun LED tersebut, mengikuti hubungan energi dan panjang gelombang elektromagnetik pada persamaan Planck.